Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng melangkah keluar dari Istana Dewa Agung. Di sekitarnya, gelombang sungai 9 harimau bergulung-gulung. Dengan pemberdayaan teknik kerajaan emas, sungai 9 harimau yang lebih lemah masih mampu menyebabkan api yang tak berujung itu menghilang. Master Yuan Ao, Lo Feng menatap sosok menjulang tinggi yang berdiri di tengah kobaran api yang tak berujung dari kejauhan. Sosok menjulang tinggi dari kejauhan itu menatap Lo Feng dengan marah dengan satu matanya. Siapa kamu? Jangan menyelinap. Kamu bukan dari klan Kafultur. Lo Feng tertawa, dan seketika rambutnya yang merah menyala berubah menjadi hitam, sementara baju besi dan sayapnya berubah kembali ke warna aslinya. Ini adalah pria berambut hitam dengan baju besi dan sayap perak. Kamu siapa? Master Yuan Ao menunjukkan sedikit ketidakpastian. Aku adalah Lo Feng. Mata Master Yuan Ao dipenuhi dengan keterkejutan. Jenius luar biasa dari umat manusia yang menjadi Universe Master belum lama ini. Kapan kamu menjadi Universe Master? Master Yuan Ao tidak termasuk dalam kekuatan puncak manapun, karena ia dengan cepat menjadi Universe Master segera setelah lahirnya alam semesta. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya secara alami menjadi sangat kuat. Jadi, ia tidak perlu menjadi bagian dari kekuatan puncak manapun dan dapat menjajahi alam semesta sebagai pengembara tunggal. Namun, karena ia adalah pengembara tunggal, ia selalu ketinggalan zaman dan tidak mengetahui berita terbaru. Master Yuan Ao merenung sejenak saat tatapan rumit melintas di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jadi, kamu adalah pemimpin Bima Sakti Lo Feng. Tak kusangka, begitu banyak hal telah terjadi selama beberapa bulan tidur nyenyak ini. Kamu benar-benar menghabisi lebih dari 6.000 kesatria dari 3 aliansi utama dengan satu pukulan. Itu cukup kejam." Lo Feng tersenyum tipis. Jelas Master Yuan Ao di hadapannya ini pasti telah mengetahui tentang apa yang terjadi di bintang-bintang asli dalam beberapa tahun terakhir melalui beberapa saluran intelijen. Master Yuan Ao kemudian meraung. Bahkan jika kamu adalah seorang Universe Master, bahkan jika kamu berasal dari aliansi manusia, kamu tidak boleh begitu kurang ajar. Wilayah rahasia Yuan Ao adalah wilayahku. Kamu datang ke sini dan menghabisi sesukamu. Ini adalah provokasi bagiku. Namun kamu adalah seorang Universe Master, dan aku tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Serahkan harta karun sejati senior sebagai kompensasi dan tinggalkan wilayahku secepat mungkin. Kita akan berdamai. Universe Master tidak dapat saling menghabisi dengan mudah kecuali perbedaan kekuatannya cukup jauh. Sebagian besar dari mereka akan bernegosiasi atau menimbulkan kebencian untuk mengakhiri segalanya. Lo Feng menggelengkan kepalanya pelan. Pemimpin Bima Sakti, apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi karena kamu dari aliansi manusia? Teriak Master Yuan Ao. Maafkan aku, tidak ada cara untuk mengakhiri ini. Lo Feng menatap Master Yuan Ao. Aku di sini atas perintah sekolah dewa leluhur untuk memusnahkanmu dan berbagai makhluk agung di bawah komandomu. Mata tunggal Master Yuan Ao dipenuhi dengan keterkejutan yang diikuti oleh amarah dan kobaran api tak berujung. Master Yuan Ao meraung lagi. Sekolah dewa leluhur mengirimmu ke sini untuk menghabisiku. Sekolah dewa leluhur yang menjijikan. Aku, Master Yuan Ao, telah merajalela di alam semesta sebagai penyendiri. Bahkan Trugat di alam semesta bisa lupa untuk menghabisiku. Mengapa aku harus takut pada sekolah dewa leluhurmu?
Ayo, aku di sini. Aku akan menunggu di sini dan melihat siapa yang datang untuk menghabisiku. Lo Feng mengangkat alisnya. Lo Feng dapat memastikan bahwa Master Yuan Ao memang menyebabkan mata kata emas itu memerah. Juga, Master Yuan Ao membawa serta target lain yang menyebabkan mata kata emas itu memerah. Dua target, satu adalah Master Yuan Ao sendiri, pikir Lo Feng. Yang lainnya adalah sesuatu yang dia bawa di sisinya. Apakah itu pelayan jiwa yang dibawa di cincin dunianya atau objek unik lainnya? Tidak peduli apapun itu, selama itu dapat menyebabkan mata kodok emas merah, itu akan menjadi target yang harus disingkirkan dan dimusnahkan. Ketika dia menggunakan kerajaan emas menyelimuti benua gelap untuk menghabisi Dewa Master pelebur obor, Lo Feng telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk menghadapi Master Yuan Ao. Lo Feng telah mengungkapkan sekolah dewa leluhur sebagai pelaku karena dia sadar bahwa dia tidak dapat menghabisi Master Yuan Ao ini. Master Yuan Ao adalah makhluk istimewa, pikir Lo Feng. Tubuhnya yang suci setinggi 1 juta mil dan kekuatan sucinya 1 tingkat lebih murni dariku. Dan dia telah ada sejak era pertama kelahiran alam semesta. Sekarang dia pasti telah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, itu adalah harta sejati tipe domain tingkat atas, baju besi harta sejati puncak, dan banyak harta sejati lainnya. Kurasa bahkan Master Sungai Bintang tidak akan mampu menghabisinya. Jadi sebelumnya, ketika Master Yuan Ao menyatakan bahkan Truga di alam semesta dapat melupakan untuk menghabisinya, itu bukan omong kosong, itulah kebenarannya. Makhluk yang sangat kuat seperti Master Sungai Bintang, pemimpin kota primal, dan Master 9 keterpencilan tidak takut pada Trugat. Master Yuan Ao mungkin lebih rendah dari Master Sungai Bintang dalam hal kekuatan tempur. Tetapi, tubuh dewanya yang besar memungkinkannya untuk berlari bebas dan merajalela di seluruh alam semesta tanpa takut pada siapapun. Master Yuan Ao melotot geram ke arah Lo Feng. Pemimpin Bima Sakti, aku sama sekali tidak takut pada bajingan-bajingan dari sekolah dewa leluhur itu. Sedangkan kamu pasti anggota pinggiran sekolah dewa leluhur. Aku sama sekali tidak mau repot-repot melawanmu. Jika kamu punya akal sehat, kamu akan tahu untuk menyerahkan harta karun sejati tingkat tinggi sebagai kompensasi dan keluar dari wilayahku secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang mampu kulakukan. Oh, aku memang penasaran untuk mengetahui apa yang bisa kamu lakukan, kata Lo Feng sambil tertawa kecil. Aku ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk mengukur kekuatanku melawan seorang Universe Master sepertimu yang muncul saat alam semesta lahir. Apakah kamu berniat untuk bertarung di benua Towering? Menghancurkan seluruh benua ini sama sekali tidak membuatku sakit hati. Master Yuan Ao mendengus dengan sikap acuh tak acuh. Karena kamu ingin mencari ajalmu, ayo ikuti aku. Kita akan bertempur di dalam ruang hampa wilayah rahasia. Lo Feng mengangguk. Hampir bersamaan, keduanya menghilang dari benua Towering dalam sekejap mata. Beberapa lusin tahun cahaya jauhnya dari 12 benua besar, terdapat ruang hampa yang dipenuhi kegelapan. Hanya ada energi alam semesta yang tipis dan seperti kabut. Kamu hanyalah pesuruh dari sekolah dewa leluhur, jadi aku sebenarnya tidak bermaksud mempersulitmu, kata Master Yuan Ao. Kamu menghabisi 2 kesatria di bawah komandoku dan berbagai undying yang semuanya tidak ingin aku ributkan. Hanya saja ketika aku ingin kamu memberiku kompensasi dengan harta sejati senior dan kemudian keluar dari wilayahku, kamu punya nyali untuk memprovokasiku dalam perkelahian. Hanya seorang pemuda dengan kultivasi yang baru berusia lebih dari 100.000 tahun. Biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa jauh berbedanya aku dari Master Ban dalam menggunakan ilusi. Sosok besar dengan satu mata itu menatap tajam ke arah Lo Feng dari jauh. Lo Feng berdiri di dalam ruang hampa dengan sebilah pedang tersampir di punggungnya.
Cahaya keemasan yang tak berujung dan berkabut muncul, dan ruang hampa yang awalnya dipenuhi kegelapan langsung berubah menjadi kerajaan emas. Kekuatan tak terbatas menekan Master Yuan Ao yang mengeluarkan raungan. Tiba-tiba, api tak berujung muncul entah dari mana. Hanya ada sedikit perbedaan antara kekuatan kerajaan emas dan api tak berujung. Lo Feng menyadari bahwa sayap sawu lebih kuat dari api tak berujung. Namun, kekuatan dewanya satu tingkat lebih rendah daripada Master Yuan Ao. Oleh karena itu, hal ini membuat kekuatan bentuk kedua dari sayap sawu setara dengan api tak berujung. Makhluk hebat lainnya tidak akan dapat menggunakan dua harta karun sejati tipe domain pada saat yang sama, karena domain saling eksklusif, pikir Lo Feng. Namun, kerajaan emasku mengendalikan waktu dan ruang, jadi itu merupakan kombinasi yang sempurna dengan harta karun sejati domain waktu. Benar, Sungai 9 Harimau terlalu lemah sendiri. Aku perlu mendapatkan harta karun sejati tipe domain yang jauh lebih hebat di masa depan. Lo Feng diam-diam menantikan perburuan harta karunnya. Karena kerajaan emas lebih kuat satu tingkat dari harta karun sejati tipe domain tingkat atas. Jika dia bisa mendapatkan harta karun sejati tipe domain tingkat atas lainnya, dia kemungkinan akan memiliki sesuatu yang sebanding dengan harta karun sejati tipe domain puncak. Alam semesta mini bisa menjadi metode lain yang perlu dipertimbangkan, pikir Lo Feng. Alam semesta mini, kerajaan emas, harta karun sejati tipe domain, ketiganya tidak saling menolak, ketiganya bisa dieksekusi secara bersamaan. Tiba-tiba, Lo Feng menemukan rute yang cocok untuknya. Dia telah berhasil sampai ke tempatnya sekarang. Kecuali dia telah menjadi Universe Master, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang eksplosif dalam waktu singkat. Namun alam semesta miniatur, kerajaan emas dan harta karun sejati tipe domain, pertemuan ketiganya akan menjadi posisi kuat yang secara eksklusif dimiliki oleh Lo Feng. Master Sungai Bintang mungkin dapat mengeksekusi teknik pamungkas Dark Knight yang merupakan miniatur alam semesta karena ia memiliki harta karun sejati tipe domain, pikir Lo Feng. Tetapi ia tidak memiliki harta karun berharga seperti sayap sawu yang memungkinkannya mengendalikan waktu dan ruang. Dalam hal mengendalikan waktu dan ruang, aku pikir hanya Trugat yang dapat melampauiku, tetapi hanya sedikit. Sayap sawu sungguh menakjubkan. Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji miliknya. Setidaknya, Lo Feng belum pernah mendengarkan tentang harta karun sejati lainnya yang memiliki kekuatan seperti itu. Selain itu, sayap sawu masih belum sempurna saat ini, jadi Lo Feng sangat menantikannya. Berbagai pikiran berkelebat di benaknya bagaikan kilat, tetapi matanya terpaku pada lawannya di kejauhan. Dasar bocah manusia yang baru berkultivasi beberapa lusin era, ejek Master Yuan Ao. Aku akan mengajarimu konsekuensi dari memprovokasi diriku. Lalu, dengan suara gemuruh, cahaya terang dari api tak berujung menyerbu tepat di depan mata Lo Feng. Pedang Lo Feng yang bernama Tamu Mutlak keluar dari sarungnya. Bilahnya mengenai lengan palu musuh, dan gelombang kejut membuat Lo Feng mundur 3 langkah. Master Yuan Ao mundur 2 langkah dan berhenti. Master Yuan Ao melotot ke arah Lo Feng. Kamu diuntungkan saat melawan Master Ban hanya karena kamu menggunakan teknik terbaikmu. Teknik pedangmu tidak begitu mengesankan. Bagaimana kamu bisa menahan paluku? Lo Feng mencibir dan berkata, "Berhenti bicara. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya." Lo Feng tahu persis seberapa kuat Master Yuan Ao. Ketika ia melawan Master Ban, Master Ban menggunakan Floating Mountain Sea untuk menekan Lo Feng, dan Lo Feng hanya menggunakan pedang hantu berdarah. Itulah sebabnya Master Ban mampu berada di posisi yang menguntungkan. Namun Lo Feng lah yang sekarang diuntungkan. Ia memiliki harta karun sejati yang lebih baik, dan ia mampu menyaingi Master Yuan Ao bahkan tanpa teknik akulah alam semesta. Betapa menjengkelkannya dirimu, teriak Master Yuan Ao. Ya, kamu memang memenuhi syarat untuk merajalela karena kamu baru berlatih selama beberapa lusin era. Namun kamu perlu belajar bahwa tidak ada yang peduli berapa lama kamu telah berlatih.
Aku akan mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya sekarang. Tubuh Dewa Master Yuan Ao dikelilingi oleh api yang seperti nebula. Api itu begitu kuat sehingga bahkan sungai 9 harimau di bawah negara emas pun hancur seketika. Lo Feng menatap pusaran api itu dengan kaget. Itu dapat menyaingi teknik tertinggi Dark Knight milik Master Sungai Bintang. Pusaran api yang menakjubkan dan bersinar itu menyusut dan terkonsentrasi pada palu raksasa. Api pada palu itu melonjak. Tiba-tiba, palu itu memancarkan kekuatan yang tak terbatas, seolah-olah itu adalah harta karun sejati tipe domain puncak. Bakar! Teriak Master Yuan Ao. Palu besar itu tampak berdarah di bawah nyala api, dan noda darah itu tampaknya dipicu. Kekuatan jahat merasuki dan mengebor ke dalam tubuh Lo Feng dan mulai menyerang tubuhnya. Master Yuan Ao mencibir. Baginya, meskipun Lo Feng adalah seorang jenius tak tertandingi dalam ras manusia, bahkan di alam semesta, dia baru berlatih selama beberapa lusin era, dan pikirannya mungkin merugikannya. Palu itu mungkin bukan ancaman bagi Universe Master sejati, tetapi kemungkinan besar akan berhasil pada jenius manusia ini. Setidaknya palu itu bisa membuat Lo Feng linglung dan membahayakannya. Palunya tiba di depan Lo Feng. Lo Feng terpental bagi seberkas cahaya dan tidak berhenti terbang sejauh ribuan kilometer. Namun Master Yuan Ao berdiri di langit dan linglung. Dia berhasil menangkisnya, dan tubuh dewanya juga tidak melemah, kata Master Yuan Ao. Lo Feng tertawa di luar, tetapi di dalam dia terkejut. Jurus itu memang sangat kuat. Meskipun tidak sekuat kartu andalan Master Sungai Bintang, jurus itu hanya sedikit lebih lemah. Master Yuan Ao itu mungkin sudah kehilangan 1/10.000 dari tubuh dewanya, pikir Lo Feng. Aku punya armor kekuatan untuk melindungiku. Bagus, kata Master Yuan Ao. Luar biasa. Tidak heran kau seorang jenius yang tak tertandingi dalam ras manusia. Baru kurang dari 1 era sejak kau melawan Master Ban, tetapi kekuatanmu telah melonjak lagi. Kamu bahkan tidak terluka di tanganku. Awalnya aku mempertimbangkan untuk melawanmu sampai mati karena aku memiliki tubuh dewa yang besar. Tetapi sekarang kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan hak benda itu. Lo Feng terkejut. Apa maksudnya menggunakan benda itu? Semua orang bisa menggertak, kata Lo Feng. Bukankah kamu punya harta karun sejati yang luar biasa? Lo Feng membuka keempat sayapnya dan berdiri di sungai 9 harimau, menatap Master Yuan Ao di kejauhan. Aku hanya menggunakannya sekali di samudra semesta sejak aku mendapatkannya. Ini akan menjadi pertama kalinya aku menggunakannya di alam semesta asli. Master Yuan Ao melambaikan tangannya dan palu itu menghilang. Setelah itu, semua benda hitam aneh muncul di tangan Master Yuan Ao. Benda hitam itu sangat kuat. Dewa leluhur meminta Lo Feng untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini. Lo Feng menduga bahwa asal muasalnya mungkin adalah benda aneh itu. Objek aneh itu tampak seperti sepotong kayu hitam raksasa dan satu sisinya patah. Serat-serat kayu itu tampak aneh, seperti setengah lingkaran yang saling melilit, dan seluruh kayu hitam itu anehnya kuat. Sungguh hebat. Aku telah melihat banyak benda berharga, tetapi hanya 2 benda yang dapat mengalahkan benda ini, yaitu menara bintang yang digunakan sepenuhnya dan danau aurora 5 warna, pikir Lo Feng. Aku memiliki menara bintang di tanganku, tetapi aku tidak dapat menggunakan sepenuhnya, dan benda itu tidak dapat mengalahkan kayu hitam ini sekarang. Meskipun Master Yuan Ao telah melancarkan beberapa serangan, kayu hitam itu sudah lebih kuat daripada tongkat harta karun sejati dan harta karun sejati puncak yang digunakan dewa leluhur berwajah ganda. Aku menghabisi seorang Universe Master dengan 1 serangan. Master Yuan Ao membelai kayu hitam itu. Ini adalah benda berharga yang kudapat di samudera alam semesta setelah banyak usaha dan bahaya. Aku akan menggunakannya untuk mencabik-cabikmu. Aku akan mengambil harta karunmu dengan menghancurkan tubuhmu ini, dan itu akan menjadi hukumanmu. Bagaimana dengan sekolah dewa leluhur? Aku bahkan tidak takut pada para dewa leluhur. Di tempat lain, wilayah ras iblis di kejauhan,
di dalam wilayah rahasia leluhur mimpi, seekor ular perak raksasa mengambang di ruang tempat istana leluhur iblis mimpi berada. Ia melihat ke arah tertentu di alam semesta. Ria itu, kata leluhur iblis mimpi perlahan. Itu adalah wilayah rahasia Yuan Ao. Apakah Master Yuan Ao mendapatkan benda aneh? Dasar bodoh. Betapa bodohnya dia membawa benda itu kembali ke alam semesta asli. Tidakkah dia tahu alam semesta asli tidak mengizinkan benda aneh semacam itu? Serigala langit, Yomo, pergilah ke daerah rahasia Yuan Ao. Aku akan pergi ke sana jika kamu menghadapi bahaya. Master Serigala Langit dan Master Yomo menerima perintah. Keduanya telah hidup lama, dan Master Serigala Langit adalah Universe Master Puncak dengan keterampilan bertahan hidup yang hebat. Begitu pula Master Yomo, kedua Universe Master itu hanyalah pengintai. Tak lama kemudian, aliansi wilayah utara mengirimkan 2 Universe Master. Sementara itu, Sekte Dewa Leluhur mengirim 3 Universe Master, Ras Rangga mengirim 1 Universe Master, dan aliansi binatang luar angkasa mengirim 2 Universe Master. Semua negara adik kuasa di alam semesta mengirim para Universe Master, dan para Trugat di belakang mereka mengamati situasi dengan seksama. Sebaliknya, ras robot dan ras manusia tidak mengirim siapapun karena pendiri kapak besar berada di samudera semesta, sementara pemimpin robot berada di alam semesta lain. Dengan negara emas, Lafong memiliki kendali penuh atas waktu dan ruang. Dengan demikian, ia dapat merasakan daya tarik dan mendeteksi potongan kayu hitam itu. Karena faktor tertentu, potongan kayu hitam itu retak. Serpihan yang patah terlihat jelas. Ini bisa jadi harta karun yang berharga, yang merupakan harta karun alami pada tingkat harta karun sejati. Bisa besar atau kecil, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Aku belum pernah mendengar benda aneh seperti itu, renung Lofeng. Karena alasan khusus yang dapat membahayakan alam semesta, makhluk hidup seperti Master Yuan Ao harus dimusnahkan. Namun, potongan kayu hitam ini hanyalah benda mati. Bagaimana mungkin benda ini dapat membahayakan alam semesta asli? Betapapun kuatnya harta karun sejati seperti menara bintang, itu tidak akan cukup kuat untuk membawa bahaya ke alam semesta asli. Hal ini membuat Lofeng waspada. Anak manusia, Master Yuan Ao mendengus pada Lofeng. Matanya yang tunggal dipenuhi dengan rasa puas diri saat dia menertawakan situasi Lofeng. Apakah kamu menyesal, takut, tapi sudah terlambat? Dari sekian banyak makhluk agung di alam semesta asli, kaulah yang pertama kali merasakannya. Jangan salahkan aku jika kamu kehilangan baju besi, sayap, dan senjatamu. Tiba-tiba Master Yuan Ao meraung. Bakar dan hancurkan. Dia menggunakan teknik yang sama, yang juga merupakan satu-satunya teknik pamungkas yang dipahami oleh Master Yuan Ao. Adegan yang sama pun terjadi. Aku tidak akan main-main lagi. Lofeng menatap dengan mengeksekusi teknik pamungkasnya sambil berteriak. Akulah alam semesta. Tubuh Dewa Lofeng menghabiskan kekuatan dewanya dengan kecepatan yang tak tertandingi. Sementara cahaya keemasan tak berujung yang menyelimuti bagian wilayah rahasia ini tiba-tiba berubah. Aliran udara yang kacau tampak memenuhi udara, melayang secara acak, dan memenuhi setiap ruang yang memungkinkan. Pada saat itu, kehadiran yang ada di mana-mana ini mengubah lingkungan sekitar area dengan diameter 1 miliar mil menjadi 2 aliran udara yang kacau. Master Yuan Ao tertawa dengan sangat gembira. Akhirnya kamu menggunakan teknik pamungkasmu. Di dalam miniatur alam semesta yang besar dan seperti telur, aliran udara yang kacau ada di mana-mana. Dari segi kekuatan, miniatur semesta jauh lebih kuat daripada negara dewa. Lofeng menggunakan teknik ini dalam salah satu pertempuran sebelumnya. Jadi, meskipun Master Ban memiliki sektor Eluo, dia tetap tidak dapat menghentikan Lofeng dari menghabisi lebih dari 6.000 kesatria. Pada saat ini, Lofeng berteriak, alam semesta miniatur, negara emas, sungai 9 harimau, serang. Kekuatan penghancur dan wilayah api yang luas di sekitar Master Yuan Ao runtuh total. Master Yuan Ao pun tergerak untuk bertindak. Sungguh menyenangkan, tapi kamu tetap harus menemui ajalmu, teriak Master Yuan Ao. Dengan suara benturan yang tiba-tiba,
tubuh dewanya mulai mengembang. Dalam sepersekian detik, ia mencapai jarak 1 juta mil, ukuran sebenarnya dari tubuh dewanya. Kekuatan tak terbatas yang ditimbulkan terkumpul sepenuhnya pada kayu dewa hitam yang menghasilkan benang-benang aliran udara hitam yang berkelok-kelok. Dari salah satu ujung kayu dewa hitam yang terpotong, serpihan-serpihan berterbangan langsung menyambut hantaman Lo Feng. Pukulan itu, bahkan dengan kekuatan ganda, Sungai 9 Harimau masih runtuh di bawah dampaknya inci demi inci. Ombaknya terbelah kedua sisi karena tidak mampu menangkis cahaya api yang tak berujung dan aliran udara hitam yang melilit kayu dewa hitam. Pada saat itu, kayu dewa hitam terus mengembang dan memanjang. Ia menghantam langsung ke arah Lo Feng. Alam semesta mini berkumpul, teriak Lo Feng. Tiba-tiba, aliran udara kacau yang tampaknya tidak teratur berkumpul di sekitar ladang tamu mutlak di tangan kanan Lo Feng seperti tornado. Dengan kekuatan yang diperolehnya, setelah menggabungkan kekuatan apapun yang dimilikinya dengan aliran udara kacau yang tak berujung ini, Lo Feng menebas dengan kejam kayu hitam suci yang menyerbu ke arahnya. Kekuatannya sangat tinggi. Lo Feng terlempar sejauh beberapa ribu mil. Hal yang sama terjadi pada Master Yuan Ao yang juga terpaksa mundur beberapa ratus mil karena dampak tabrakan yang mengerikan. Tidak mungkin. Mata tunggal Master Yuan Ao dipenuhi kegilaan saat dia menatap kayu suci di tangannya. Sambil mengeluarkan raungan yang tak terkendali, dia berteriak, "Matilah! Apakah kamu pikir aku takut padamu?" kata Lo Feng. "Kaulah yang akan mati hari ini." Lo Feng mengepakkan sayapnya. Kemudian di bawah tekanan miniatur alam semesta, negara emas dan Sungai 9 Harimau, dia benar-benar berada di pihak yang menang. Dalam genggamannya ada pedang tamu mutlak, memberikan pukulan ganas lainnya dengan tekad untuk memusnahkan Master Yuan Ao dengan satu tebasan. Keduanya saling serang dengan kecepatan kilat. Semua serangan dilakukan dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, alam semesta mini yang luas itu menghilang tanpa jejak. Batas waktu 9 detik untuk mempertahankan satu eksekusi telah habis. Dan meskipun ia mampu terus mempertahankan eksekusinya, Lo Feng tidak merasa ingin melanjutkan pertempuran ini. Lo Feng berkata, "Master Yuan Ao, aku salut padamu. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi." Dengan itu, Lo Feng berubah menjadi cahaya dan melarikan diri dengan cepat. Namun, ruang di sekitarnya telah disegel jauh sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa berteleportasi. "Apakah kamu ingin pergi? Teruslah bermimpi." Master Yuan Ao meraungkan niat membunuhnya untuk memburu Lo Feng. "Apakah kamu pikir kamu bisa mengejarku?" Lo Feng tertawa terbahak-bahak. Melihat Lo Feng kabur, Master Yuan Ao tidak berdaya. Ia sudah kehabisan akal. Ia sudah menyadari bahwa aura tubuh Dewa Lo Feng jelas melemah satu tingkat. Dan tebakannya adalah Lo Feng mungkin telah kehilangan 1/10 dari tubuh dewanya. Dalam kasusnya, meskipun ia telah mengeksekusi teknik pamungkasnya sekitar belasan kali, jumlah tubuh dewanya yang dikonsumsi hanya 2 dari 1000. Terus bertarung dalam situasi seperti itu, dia pasti bisa membuat Lo Feng kelelahan sampai mati. Sayang sekali, Lo Feng memiliki negara dewa untuk memperkuat Sungai 9 Harimau miliknya. Lo Feng memegang kendali penuh. Bagaimana mungkin Master Yuan Ao itu sekuat itu? Dan apa sebenarnya kayu dewa hitam itu? Lo Feng berada di salah satu ruang hampa di wilayah rahasia Yuan Ao. Dari segi teknik, dia kalah jauh dari Master Sungai Bintang. Tapi kayu suci itu dari segi kekuatan serangan tidak kalah dari kekuatan serangan Master Sungai Bintang. Tidak heran dia menyebutkan sebelumnya bahwa dia memusnahkan seorang Universe Master dengan satu pukulan di samudera semesta. Lo Feng sadar betul bahwa ia tidak akan menang. Menggunakan menara bintang bukanlah proses yang menguras habis kekuatannya, tapi miniatur alam semesta menghabiskan sekitar 1/10 dari tubuh dewanya. Lo Feng membalikan tangannya dan mengambil token emas. "Dewa leluhur, Master Yuan Ao juga menjadi sasaran," kata Lo Feng. Dia memiliki sepotong kayu dewa hitam yang juga menjadi sasaran. Kayu dewa hitam itu sangat kuat, dan dengan Master Yuan Ao yang memegangnya, aku sama sekali tidak dapat menangkis serangannya.
Kamu telah melakukan dengan baik, kata dewa leluhur. Ketika Master Yuan Ao memanfaatkan kayu dewa hitam itu, aku telah mengetahui asal-usulnya. Asal-usul yang sebenarnya terletak pada kayu hitam itu. Aku telah mengerahkan Master Seban Keterpencilan dan 2 Universe Master lainnya. Mereka akan berkumpul di Pulau Baunia terlebih dahulu. Kamu harus segera menuju ke sana dan menemui mereka. Teleportasi negara dewa akan segera mengirimmu ke sana. Berdiri di ruang hampa dengan cahaya biru di sisinya, pelayan jiwa Lofeng mengoperasikan teleportasi negara dewa. Dari sana, 3 sosok terlihat berjalan keluar. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam yang megah. Ada ukiran hitam di wajahnya yang putih dan pucat, dan dia memancarkan pesona jahat. Dia berbeda dari pemimpin kota primal dan berbeda dari Master Kegelapan. Di seluruh alam semesta, keberadaannya adalah keberadaan yang sangat sombong. Pemimpin Bima Sakti, kata pria setengah baya yang jahat ini sambil menatap Lofeng untuk mengakui kehadirannya. Lofeng membalas salamnya. Master 9 Keterpencilan, keduanya saling memandang. Menarik, kata Master 9 Keterpencilan. Pemuda yang kutemui saat itu telah menjadi begitu kuat dalam sekejap mata. Dia berbalik dan berkata, kamu seharusnya tahu 2 orang di sampingku ini. Lofeng melihatnya sekilas dan tersenyum. Ini pasti Master Yonan dari aliansi Cincin Duri. Dan ini pasti Master Anaconda dari sekolah Dewa Luhur. Melalui alam semesta virtual, ia telah membaca tentang para Universe Master yang lebih terkenal dari berbagai kekuatan teratas di jagat raya. Merupakan reaksi alami untuk menghafal beberapa informasi penting tentang para Master yang banyak ini, sehingga ia setidaknya dapat mengetahui apa saja keahlian para Master ini. Benar sekali, Master 9 Keterpencilan mengangguk. Kedua orang ini juga merupakan anggota suborganisasi dari sekolah Dewa Leluhur dan termasuk dalam cabang 9 Keterpencilanku. Kamu juga salah satu dari cabang 9 Keterpencilanku. Jadi kami berempat sebenarnya memiliki hubungan dekat. Master Yonan dan Master Anaconda menyapa pada saat yang sama. Senang bertemu kalian berdua, kata Lofeng sambil tersenyum. Master 9 Keterpencilan mengangguk dan berkata, ini menyangkut masalah yang berkaitan dengan Master Yuan Ao. Kami dari cabang 9 Keterpencilan akan tampil sebagai perwakilan dari sekolah Dewa Luhur. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Dan mau ngelawan 1 Universe Master aja bakal rame-rame ini teman-teman, soalnya kan berbagai aliansi sudah mengirimkan ya. Mungkin nanti belasan Universe Master lawan 1 orang ya. Memang begitu guys, kalau Universe Master puncak itu nggak bisa 1 lawan 1 dihabisin gitu, sulit ya. Oke, sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.